Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai organisasi koperasi Gerbang Kasih. Yang paling pertama, perkenalkan, nama saya Claudius Kurpaki, biasa dipanggil Iki. NIM 2022 4101779, kelas B manajemen. Sejarah organisasi koperasi Gerbang Kasih. Koperasi Gerbang Kasih didirikan pada tanggal 1 Februari 1996 di Cilenguis, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok pengusaha kecil yang memiliki visi untuk membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi mereka. Awalnya koperasi Gerbang Kasih hanya berfokus pada pengembangan usaha di sektor pertanian, peternakan di peternakan seperti pembibitan ayam, sapi, dan kambing. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini mengembangkan sektor usaha lainnya seperti perdagangan, jasa, dan pertanian. Dalam menjalankan usaha, koperasi Gerbang Kasih menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, solidaritas, demokrasi, dan keadilan. Organisasi ini juga berkomitmen untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang adil bagi anggotanya. Hasil analisis organisasi koperasi Gerbang Kasih, yang paling pertama itu pengorganisasian. Pengorganisasian di koperasi Gerbang Kasih dibuat secara struktur, yaitu guna untuk mempermudah organisasi dalam mengelompokkan kerja dan pembagian tugas kerja agar koperasi ini dapat berjalan secara efisien. Berikut ada struktur departementalisasi secara pembagian tugas kerja dan penyesuaian personalnya dalam koperasi Gerbang Kasih. Yang paling yaitu visi koperasi Gerbang Kasih. Visi itu menjadi cerdik union Keuskupan Agung India yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Misinya itu koperasi Gerbang Kasih meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan sosial ekonomi. Tujuan dari koperasi Gerbang Kasih itu yaitu untuk membantu meminjamkan uang kepada masyarakat untuk keperluan modal atau keperluan lainnya, sehingga koperasi bisa mesejahterakan masyarakat. Yang berikut itu tujuan khusus. Dari tujuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum tadi yang saya sudah baca. Yang kedua itu tujuan khusus koperasi Gerbang Kasih. Tujuan itu memperoleh dan mencari lebih banyak anggota, sehingga pilar penting dalam pengembangan koperasi ini, dan juga membantu anggota koperasi untuk memudah kegiatan ekonomi dan juga kesejahteraan karyawan. Pembuatan keputusan ini ada beberapa. Pembuatan keputusan ada 6. Yang paling pertama itu pembuatan keputusan dalam organisasi koperasi Gerbang Kasih adalah proses penting yang mempengaruhi kinerja dan arahan organisasi. Dalam organisasi ini, pembuatan keputusan diberikan kepada manajer. Berikut adalah proses pembuatan keputusan dalam koperasi tersebut. Manajer akan mengumpulkan informasi. Yang ketiga itu selanjutnya adalah analisis dan evaluasi tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat itu melakukan pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan masukan dari perspektif dari berbagai pihak dalam koperasi.
Yang kelima itu mempertimbangkan semua masukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam koperasi gabung kasih. Yang keenam itu menyelesaikan atau memiliki keputusan yang paling baik digunakan dan melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Penyusunan personalia di organisasi adalah proses. Di organisasi koperasi adalah proses yang melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dan informasi karyawan dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari penyusunan personalia yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta memastikan bahwa semua data dan informasi karyawan diatur dengan baik. Manajemen konflik yang paling pertama itu penyebabnya terjadinya konflik itu ada 3 penyebabnya. Yang paling pertama itu mengidentifikasi sumber konflik. Langkah awal yaitu mengidentifikasi sumber konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sumber konflik dapat berasal dari berbagai hal seperti perbedaan pandangan, nilai atau tujuan, komunikasi yang buruk, dan etika yang tidak adil. Yang kedua itu persaingan ego antara individu atau kelompok dalam aktivitas penghargaan atau kenaikan jabatan. Yang ketiga itu struktur organisasi yang tidak jelas atau terlalu kompleks mengakibatkan semua anggota tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Yang kedua itu cara mengatasi konflik. Cara mengatasi konflik itu ya kita harus menggunakan evaluasi dan identifikasi. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang menjadi penyebab konflik dapat diatasi secara tepat dan efektif sehingga tidak timbul lagi masalah, dan melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat atau yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Komunikasi yang digunakan dalam koperasi gabung kasih. Ini ada 3 komunikasi yang digunakan dalam koperasi gabung kasih. Yang paling pertama itu komunikasi antara pengurus koperasi dan anggota. Pengurus koperasi perlu terus berkomunikasi dengan anggota koperasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti surat kabar koperasi atau WhatsApp. Komunikasi ini dapat berupa informasi mengenai berbagai kegiatan koperasi, keuntungannya yang mereka peroleh atau isu yang berkaitan dengan koperasi. Yang kedua itu komunikasi antara pengurus koperasi dan staf pengurus koperasi. Ya, juga perlu berkomunikasi dengan staf koperasi, terutama dalam hal perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Komunikasi ini mencakup instruksi, koordinasi, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketiga itu komunikasi antara staf koperasi juga perlu berkomunikasi saat sama lain dalam melaksanakan pekerjaan. Komunikasi ini bisa berupa sharing informasi, meminta bantuan atau memberikan masukan mengenai koperasi. Kepemimpinan dalam koperasi gabung kasih. Pemimpinan dalam organisasi ini memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil secara memimpin di organisasi. Ini mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing karyawan untuk mencapai kinerja yang baik dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi koperasi. Gaya kepemimpinan yang dipakai dalam organisasi ini yaitu pemimpin yang partisipatif,
di mana pemimpin melibatkan anggota atau karyawan dalam perencanaan strategis dan memberikan ruang untuk ide dan masukan dari karyawan atau anggota. Pengawasan dalam koperasi Gerbang Kasih. Tipe-tipe pengawasan dalam koperasi Gerbang Kasih yaitu pengawasan finansial yang dimana melibatkan pemetaan kegiatan keuangan koperasi, termasuk pembukaan laporan keuangan, anggaran, dan pengendalian biaya. Tujuan agar membantu penggunaan keuangan yang efisien dan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan yang ditetapkan. Berikut ada beberapa langkah untuk dalam proses pengawasan koperasi Gerbang Kasih. Yang paling pertama itu pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan itu bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kekurangan aliran uang serta memenuhi kewajiban keuangan koperasi Gerbang Kasih secara berkala. Yang kedua itu pengawasan organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa operasional koperasi Gerbang Kasih berjalan dengan baik, termasuk dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab anggota. Yang ketiga itu pengawasan kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi Gerbang Kasih mematuhi semua undang-undang dan regulasi yang berlaku serta mematuhi etika bisnis yang baik. Yang keempat itu pengawasan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi Gerbang Kasih mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memperbaiki kinerja organisasi yang baik yang tidak memuaskan. Yang kelima itu pengawasan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan koperasi Gerbang Kasih memiliki konflik yang memadai dan melaksanakan tugas dengan baik serta dalam suasana yang positif dan beretika baik. Yang keenam itu pengawasan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi Gerbang Kasih melaksanakan kegiatan bisnis dengan memperhatikan lingkungan dan melakukan upaya untuk mewujudkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisa dari hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa organisasi Gerbang Kasih adalah suatu organisasi yang mampu membantu masyarakat. Kenapa disebut mampu membantu? Karena kita lihat dari visi, misi, dan tujuan koperasi ini sangat jelas, itu dengan mendorong usaha dengan memberikan biaya kepada mereka, serta di koperasi ini juga mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekerasan. Yang kedua itu saran, dengan adanya pemimpin yang mempunyai juga pemimpinan yang baik serta mampu memotivasi para karyawan untuk terus berkontribusi dengan organisasi masyarakat agar pemimpin dapat atau bisa berkontribusi lebih penuh untuk koperasi ini agar koperasi ini dapat berkembang dan lebih maju. Baik, itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan atau kekurangan dalam pengetikan kata-kata. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.